Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin Miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad. Masya Allah. Alhamdulillah atas segala rahmat dari Allah, atas daripada kasih sayang Allah. Pada malam ini kita diberikan kesempatan duduk di dalam majlisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan duduknya kita di sini, dengan duduknya kita di tempat ini, semoga penyebab daripada Allah menurunkan daripada hujan rahmatnya. Tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Dosa yang terlihat maupun yang tidak terlihat, dosa yang disengaja maupun yang tidak disengaja, semoga sama Allah ditutup dengan kebaikan berkat kita duduk di tempatnya majlisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semua insya Allah pasti duduk di tempat ini membawa hajat, membawa keinginan. Semoga sebelum beranjak dari tempat ini semua daripada hajatnya dikabulkan oleh Allah. Yang sakit diberikan kesehatan, yang masih jomblo cepat nikah, yang sudah nikah semoga nambah apa nih? Minta nambah istri apa nambah anak? Nambah istri. Amin Allahumma. Bu, jangan marah-marah sama saya ya. Dia ngomong bapaknya. Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga juga kelak sebelum kita mati tidak diharamkan tubuh kita, tidak diharamkan tangan kita, tidak diharamkan mata kita untuk dapat memandang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik dalam keadaan terjaga maupun dalam mimpi. Amin Allahumma. Amin. Salawat serta salam kita haturkan untuk junjungan kita Nabi Agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad ibn Abdullah, kepada sahabat-sahabatnya, kepada keluarganya, juga para umatnya yang ikut di jalan beliau hingga yaumul kiamah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para habaib, para keturunan Rasulullah SAW, di mana di dalam tubuhnya ada darah Rasulullah SAW, wabil khusus Al-Habib Abdul Qadir bin Hasan bin Abdul Qadir Al-Jufri, wa akhina fillah As-Sayyid Syekh bin Hasan bin Abdul Qadir Al-Jufri, wa akhina fillah As-Sayyid Al-Habib Al-Ustad Habib Al-Hasni. Sebenarnya beliau lebih pintar daripada Al-Fakir. Ya, beliau cukup lama beliau mondok ya. Sebenarnya beliau yang pantas untuk bicara di sini. Jadi tak buka sekarang. Sekarang tak buka. Ya. Juga kepada beliau Kiai Imran, mohon maaf belum kenal ya. Ya. Insya Allah saya kenal sama kakaknya Antu. Alhamdulillah berkat majelis ini kita terjalin silaturahmi. Yang awalnya belum kenal jadi kenal, tak kenal maka tak sayang. Bukan tak sayang, tak arufan. Mungkin kalian kenal langsung cinta sama tukang beca ya. Tak arufan dulu ya. Tak kenal maka tak arufan. Dia kenal. Jadi salah ya. Salah ya namanya dia, peribahasanya ya, diganti ya dari sekarang. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah. Berapa menit?
Berapa menit ini? 12 ya? Biar ngaji ya. Alhamdulillah kita ini sekarang berada di dalam majelisnya Rasulullah SAW, di mana anjuran perintah Rasulullah SAW, anjuran daripada firman-Nya Allah yang sering kita dengar di setiap maulid Nabi Muhammad SAW, yang sebelum daripada pembacaan fasal selalu dilantunkan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Di mana di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan sesungguhnya aku Allah. Allah ini adalah Tuhan kalian, Tuhannya saya dan Tuhannya kalian. Sesungguhnya Allah pemilik alam semesta ini, pemilik muka bumi ini, yang menciptakan makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini, baik manusia, baik itu jin, baik itu tumbuhan, semuanya diciptakan oleh Allah dan para malaikatnya. Yang pertama disebutkan sesungguhnya Allah dan para malaikatnya. Allah mengawali terlebih dahulu. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya itu berselawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita perhatikan, Allah berselawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara nggak langsung kita zikirnya sama dengan zikirnya Allah. Ya, Allah berselawat kepada Nabi Muhammad. Bibir kita yang sering ngapusin wong, sering gawe gibahi wong, gosip biasanya ibu-ibu, bapak-bapak pisan saiki lagi usung, bapak-bapak juga ikut gosip ya. Sing bahasane ngerti pinter Bu. Gosipane wong bapak-bapak ya apa? Kepingin rapine. Pancet. Pasti bahasane mek kepingin rapi nek. Pasti. Ya. Secara nggak langsung bibir kita yang hina, bibir kita yang sering digunakan maksiat itu menyamai dengan Allah, tapi hakikatnya tidak sama. Menyamai dengan zikirnya Allah, bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Duduknya kita ini mulia. Karena apa? Karena mulianya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Imam Bushiri, Al-Imam pengarang qasidah Burda, bi akramir Rasul kunna akramal umami. Dengan akibat Rasul yang mulia, dengan akibat Nabi Muhammad yang mulia, kita otomatis menjadi umat yang mulia. Bayangkan, kita hanya jadi buntutnya Rasulullah, kita menjadi mulia. Ya, semua yang berhubungan dengan Nabi Muhammad, semua yang berhubungan dengan baginda Nabi Muhammad otomatis terupgrade. Orang-orang terupgrade. Terperbarui. Perbaruan itu lebih baik. Ya, terupgrade. Menjadi umat, semua berhubungan dengan Rasulullah itu terupgrade menjadi mulia. Yang awalnya Al-Quran, ya, Al-Quran diturunkan Nabi Muhammad untuk Nabi Muhammad menjadi kitab yang paling mulia. Ya, Al-Quran menjadi mulia, umat menjadi umat yang termulia. Kullu semua berhubungan dengan Nabi Muhammad menjadi mulia. Bawa warisan Nabi Muhammad, bawa ilmunya Nabi menjadi orang yang mulia. Ulama, khususnya para habaib, membawa dari Rasulullah SAW menjadi mulia. Semua yang berhubungan dengan Nabi Muhammad menjadi mulia. Alhamdulillah kita berada di tempat majelis yang mulia. Semoga kita dimuliakan sama Allah, baik di dunia dan juga nanti di akhirat. Amin Allahumma amin. Manfaat salawat begitu banyak. Man sholla alayya wahidatan sallallahu biha asron. Ketika mendengar hadis ini, Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad
Pengarang Rotib Haddad kaget mendengar daripada hadis ini. Barang siapa yang berselawat kepada aku, kata Nabi Muhammad, 1 kali salawat, maka mendapatkan 10 salawat dari Allah, rahmat dari Allah, salawat dari Rasulullah SAW. Ketika mendengar hadis ini, Al-Habib Abdullah kaget. Ya Allah, 1 rahmat dari Allah, 1 rahmat dari Allah sudah sangat mencukupi untuk kita hidup di dunia dan di akhirat. Bayangkan 1 salawat dapat 10 rahmat. Berapa kali salawat tadi kita duduk di sini? Berkali-kali. Dosa kita akan terhapusi. Ya, dengan berkat salawat kita akan diangkat rafa'allahu asrat darajat, maka akan diangkat 10 derajat. Dengan kita 1 salawat kepada Nabi Muhammad, 1 gratis, bonus 10. Ya, kalau sudah dapat bonusan 1 bonus 10, otomatis orang berebut. Kenapa kita tidak mau berebut dengan rahmat dari Allah? Kenapa kita tidak mau berebut dengan 10 derajat dari Allah? Kenapa kita tidak mau berebut untuk mendapatkan 10 penghapusan keburukan daripada kita? Mengapa ketika kita tidak mau bersalawat kepada Nabi Muhammad, maka otomatis 10 dosa, 10 keburukan ditutup sama Allah. Lengkap. Lengkap. Dengan 1 kali salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bib, perlu bukti, Bib. Orang sekarang itu minta perlu bukti. Saya punya 1 kisah. 1 kisah. Ini cukup ya. 1 kisah ini biar gak terlalu malam juga ya. Udah jam 10. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad. Berkat daripada orang yang mau bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika kalian punya masalah, punya apa-apa, punya hajat, punya apapun itu, bersalawatlah kepada Nabi Muhammad SAW. Sekarang itu paling enak itu amalan yang paling menjamin untuk di zaman sekarang, yaitu bersalawat kepada Nabi Muhammad dan beristighfar. Ya, memperbanyak daripada istighfar dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada majelis seperti ini, nggak mungkin corona kesini, tak jamin. Corona ini sungkan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti ya, ketika ada majelis seperti ini jangan takut dengan namanya corona. Ya, corona ini makhluknya Allah. Semua makhluknya Allah ini segan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan takut ketika ada majelis seperti ini dengan alasan kawani untuk corona. Ya, jadi jangan dijadikan alasan corona ini untuk penghalang daripada majelis seperti ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Siap, semisale ono acara gede-gede sholawat kak wedi corona. Siap waka? Siap. Tenang. Awas, tak apal mas itu wajahnya. Kau tak kayak acara sing ku wedi. Kak ana sing teko awas. Awas kan. Allahumma sholli ala Muhammad. Iya, iki nodong. Kula wonten acara cek rame, nodong dadi kula. Cek ketok rame ngono rek. Nah, mosok orkestra tok sing rame. Jaranan rame. Salawat kepada Nabi harus lebih rame. Kabeh insyaallah mayoritas Islam ya. Jangan nonton insyaallah mayoritas Islam. Sik ramean orkesan biduane masyaallah. Masyaallah. Jawab Bu. Ah. Tenang kan? Tenang kan? Anak yang jadi ini. Nah aku tahu gak? Saya punya anak. Kondor dengan kuis. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad. Saya punya 1 kisah. 1 kisah. Di mana kehebatan daripada salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Lanjut. Kok guyu? Kan sih lucu guyu.
Satu kisah di mana ada uang fulan, tak ngerti jenenge, anggap fulan. Ada seorang itu kehidupannya duwe utang sing wake. Ono sing gini. Ada insyaallah dilunasi Allah. Amin, amin, amin. Amin Allah. Amin. Nah, sing paling banter gak diutangi lagi. Amin, atau amin bisa utang soalnya. Ya, ada kisah seseorang yang punya hutang sebesar 500 dirham. Piro pe 500 dirham pakai 500 dirham. Wis utang kok be utang wong iki si akeh wong iku. 500 dirham. Alhasil dia punya utang itu bukan satu orang, bukan dua orang. 500 dirham iki tonggo sebelah kiwa, tengen, kanca pleke, kanca sledingane, selingkuhane, kabeh diutangi. Sampai 500 dirham. Terkumpul 500 dirham, tiba-tiba kabeh ngumpul ketemu dengan si orang tersebut untuk nagih hutangnya. Wong jenenge dhewe utang gak dhewe duit ya bingung katanya bayar kayak apa. Ketika ditodok bayar utangku semene kowe kabeh totalnya itu 500 dirham. Tim sini Jawa apa Madura? Jawa. Campuran ya? Jawa Madura. Tak ngai bahasa Inggris. Kampungnya kampung Jawa. Jawa di timur. Pintar aja nih. Pas. Yang ngerti ya kalau Jawa Timur aja nih ya. Dia pakai bahasa Indonesia ya. Ngerti kan bahasa Indonesia ya? Nek guru meru kapan baliknya di sekolah online. Ya. Dia utang 500 dirham. Ditagih sama berbagai orang untuk melunasi utang tersebut. Utangku semene kudu bayar, sumpah gua. Wis budrek, wis bingung, jadi besok kalian semua hadir ke sini tak bayar semua uangnya, tatap dia, kendel. Akhirnya pulang semua. Oke, ini kesempatan terakhir untuk kamu, saya berikan kesempatan hutangnya besok harus lunas ke semua orang. Ya khair, besok bayarnya. Tarik semuanya 500 dirham. 1 dirham aja gak punya. Bingung. Akhirnya dia pikiran, aku boleh utangan neai. Dari lubang tutup. Dari lubang tutup lubang, dari lubang lagi. Akhirnya pinjam sama salah satu orang paling sugih. Paling sugih. Datang ke rumah, tok, assalamualaikum, hai saudagar, aku kepingin nyilih duit 500 dirham. Alhamdulillah orang ini kaya, dia sakho, dermawan, tanpa pikir panjang, tak selesai duit 500 dirham. Ono kok kayak gini, dia gini ono, kata dia main, hari parah nih. Nyilih bisa gitu. Tenang nih, kok ya, mari niki kok kondo aku alamati, sopo jenengi, ya tanpa jaminan lo ya, tanpa bunga, tanpa jaminan, tanpa BPKB lo ya, kan nyokolak no. Ini tanpa jaminan, 500 dirham, tanpa jaminan, tanpa bunga. Kapan kamu bayar? Sebulan lagi tak lunasi. Siap, oke, suwun, udah mulai. Dapat uang 500 dirham, duduk di rumah tenang-tenang, duit akeh. Tapi gaya bayar utang. Besok datang semua berkumpul. Tukang bagian nagih utang tadi itu. Akhirnya dilunasi satu-satu. Wis lunas. Suan ya. Wis. Masuk utang nih ya wis. Suan ya. Wis. Alhamdulillah 500 dirham itu lunas. Gak disisahkan uangnya untuk muter modal. Kalau kita kan mungkin bayar utang,
terus kita putar untuk nambah penghasilan kita, atau mungkin gak nambah penghasilan gak bayar utang ya, jadi utangnya tambah akeh ya. Jadi dia tuh ngepas utangnya 500, utangnya ke 500, akhirnya dia utangnya 500, wis gak ada tersisa sama sekali uang di dia. Terus hari terus berjalan hingga nyampe satu bulan. Iki cerita iki tapi aja dikail loh. Aja digawe loh. Aja dipraktekno deh omongmu. Hah? Aku itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Cerita ini nyata, tenang ini, gak ada dewi, tenang ini Allah di kitab ini ya. Iki kisah nyata, ya. Tapi jangan dipraktekkan. Ada syaratnya untuk mempraktekkan hal ini. Akhirnya 1 bulan sudah berjalan, tidak ada penghasilan sama sekali, tidak ada pemasukan sama sekali. Didatangi sama saudagar tersebut. Assalamualaikum. Hari ini ingatkah dengan janjimu bahwa engkau itu punya utang sebesar 500 dirham. Tepat pada hari ini engkau harus melunasi hutangnya jenengan. Oh ya, saya tahu, saya ingat tanggal ini adalah tanggal di mana aku harus membayar hutangku. Alhasil saya tapi hari ini tidak memiliki uang sama sekali. 1 dirham pun tidak aku miliki. Loh, gak bisa. Mau tidak mau sekarang itu sudah temponya, sudah jatuh tempo, harus dilunasi sekarang. Loh, saya gak bohong, saya memang tidak ada uang sama sekali untuk hari ini. Ya sudah, ayo kita urus ke pengadilan. Kita bawa ke kodi. Kita bawa ke hakim. Oke, ayo. Karena dia mengakui salah. Dia sudah jatuh tempo, gak bayar utangnya. Dia mengakui. Dia gak kabur, dia gak ngeles. Ayo, bawa ke pengadilan. Dia bawa pengadilan, cekcok sama hakim. Ternyata dicari masalahnya. Oh, yang salah ini adalah orang yang punya hutang. Janjinya hari ini harus dilunasi. Ya sudah, katanya orang yang dihutang ini. Terus apa hukuman untuk saya? Katanya. Bertanggung jawab dia. Apa hukuman untuk saya karena saya belum melunasi pada hari ini? Hukumannya kamu di penjara sekian tahun. Mulai hari ini. Mulai hari ini? Iya, mulai hari ini. Sebentar. Kalau saya boleh minta kompensasi, minta keringanan, besok mulai saya di penjara, jangan hari ini. Hari ini saya mau pamitan sama istri saya, mau bilang orang rumah, saya mau cerita sama orang rumah biar gak kaget. Saya mau cerita dulu menjelaskan bahwa saya punya masalah seperti ini. Ya hakim gak koplo, ya gak koplak ya, gak bodoh. Nanti di nyangkai ngono. Lek melayu ya apa? Gak mau si hakim, gak mau. Saya gak mau seperti itu. Takutnya besok kamu sudah kabur, melarikan diri kemana gak tahu. Gak bisa, harus ada jaminannya. Aku apa ini? Bingung. Melunasi ya gak iso. Akhirnya dia mengatakan apa? Memberanikan diri. Jaminan saya adalah Rasulullah SAW. Saya jaminkan Rasulullah SAW. Jadi kali loh ya. Awas kan. Mengoperasi jaminan Rasulullah. Nah, mengatakan jaminanku adalah Rasulullah SAW. Kaget sih hakim ini. Hakim ini adalah hakim yang soleh, ya. Tidak kayak hakim saiki. Ya. Hakim ini ya orang yang soleh. Kaget ya. Aduh, berani menaruhkan jaminannya Rasulullah SAW. Maksudnya apa? Katanya si hakim. Dijawab, maksud saya yaitu kalau saya ingkar, berbohong, besok gak balik ke tempat ini, saya rela dihapus menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Orang sih mani. Hah? Kalau lihat jaminan Rasulullah, hati-hati. Dia memberanikan diri, kalau saya ingkar, besok gak balik ini, saya rela nama saya dicoret jadi umat Nabi Muhammad SAW. Kaget si hakim ini.
Ya pun nih, jaminan Rasulullah. Akhirnya, oke. Besok tak tunggu di tempat ini. Besok Anda menjalani hukuman sekian tahun berkat kesalahan antum pasal segini. Ya kan, pulang dia ke rumah. Nyampe di rumah, tok buka istrinya dia istri yang soleha. Duduk ngoceh-ngoceh. Ono sing mulai ngeduk-ngeduk, pak di duwe. Oleh kira lagi. Ono sing ini. Oh, akeh jare ini. Hah? Sing guyu itu jare ini. Sing guyu. Kadang ya kemono rek. Ya. Nanti nggak gitu ya, nggak gitu. Ini disambut, dibuka pintunya, disenyumi, masya Allah, senyumnya, ya. Senyumnya istri, mari sumpah disenyumi istri ini. Aku mau ngomong penting sama sampean, Dek. Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Dewi dewi, hah? Isin dewi soalnya dia mungkin belum kayak gitu. Insya Allah nanti pulang dari sini bisa nyeneng suaminya. Amin. Jadi istri yang soleha, kak antar ya. Akhirnya disambut di aku hati ngomong sesuatu. Ini juga suami yang soleh, gak mulai kayak kopi. Aku kesel kabeh. Ya. Dia adalah suami yang soleh dan istri yang soleha. Pulang, Dek, aku mau ngomong sesuatu dengan kamu. Akhirnya mau ngomong apa mas? Tunggu sih mas. Kaki bulu. Aduh, berat. Kurang hati gue ya. Oke. Allahumma sholli ala Muhammad. Awas jangan rapi gue. Wes sunat guru. Terus maksudnya. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Akhirnya sudah berbincang-bincang diceritakan aku diutang ini. Intinya aku punya utang 500 dirham. Sekarang mulai besok aku sudah gak ada di rumah ini dan aku di penjara. Loh, sampai kau iso pulang Pak di Malaysia Pak. Iya, mau ngomong di hakim, aku menjaminkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya apa Pak? Kok jamin Rasulullah? Wah, sampai ini Pak. Soalnya berhubungan dengan Rasulullah ini. Iya, aku menjaminkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya rela dihapuskan menjadi umat Nabi Muhammad untuk jadi jaminan saya pulang ke rumah untuk memberitahu keluarga sekitar, istri keluarga. Yowis Pak, le anjene memang sampean itu jenengan itu menjaminkan Rasulullah, insya Allah sama Rasulullah pasti diperhatikan. Ayo sekarang kita sampai besok berselawat kepada Rasulullah SAW sebanyak mungkin. Siapa tahu datang pertolongan dari Rasulullah SAW. Akhirnya dia berselawat kepada Nabi Muhammad sampai ketiduran, sampai tertidur. Kalau kita enggak, kalau kita ketiduran di majelis salawat. Kalau orang tadi tidak tidurnya itu karena kebanyakan salawat. Kalau kita tidurnya di tempat salawatan, ya beda. Ketidurannya karena salawat. Kalau kita tidur di tempat salawat, kalau tidur tuh di mana-mana di ranjang ya, bukan di majelis salawat. Ya nggak apa-apa, situ loro nggak apa-apa. Lek kabeh repot, sopo sing ngrungokno ini? Ya, lek situ nggak apa-apa. Lek loro aneh situ ini. Ya, Tangi. ya ada tangi. Ya, lek situ nggak apa-apa. Lek loro telu kabeh tak tua sama ngomong ini. Akhirnya berselawat kepada Nabi sampai tertidur di dalam mimpi orang tersebut
berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli Muhammad. Ketemu Rasulullah SAW dalam mimpinya. Terbangun besok pagi langsung berangkat ke Hakim. Berangkat sudah mimpi Rasulullah, lari sudah mimpi, bangun lari ke tempat Hakim. Nanti ceritanya tak tunjukin apa dalam mimpinya. Nyampe di depan pintu, bukan ke Hakim dulu. Pertama itu nyampe ke depan pintu pemerintah di sekitar situ, gubernur di situ, pemerintah di situ, presidennya di situ. Datang ke presiden karena di dalam mimpinya itu dianjurkan untuk ke gubernur menyampaikan suatu amanat. Akhirnya ke gubernur ngomong ke presiden, "Assalamualaikum Pak Presiden, saya mau ngomong penting dengan sampean. Ada beberapa amanat yang harus saya sampaikan. Di mana tadi malam saya bermimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam mimpi tersebut Rasulullah menyarankan untuk saya pergi ke Anda untuk menyampaikan beberapa amanat. Amanat yang pertama, tadi malam kata Rasulullah, jenengan ini galau, pusing karena bingung atas hitungan membaca salawat. Jadi gubernurnya ini punya rutinitas membaca salawat sebanyak 1000 kali. Ketika itu mungkin ada orang yang mengganggu sehingga hitungannya itu terlewat. Akhirnya galau. Waduh, hari ini aku sudah 1000 apa belum? Itu Rasulullah menyampaikan hari ini tadi malam kalian para presiden itu sudah melaksanakan 1000 salawat. Jangan bingung, salawatnya sudah nyampe ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wes gak usah bingung, hari ini salawatnya sudah lunas. Tadi malam itu sebanyak 1000. Lego si presiden ini. Dari kemarin bingung, takut hitungannya kurang, takut mengurangi istiqomahnya. Amanat kedua, saya disuruh menyampaikan di dalam mimpi tersebut, yaitu di mana aku disuruh menceritakan masalahku dan Anda selaku gubernur harus membantu aku, kata Rasulullah SAW. Apa ceritanya? Diceritakan, saya punya utang 500 dirham, saya orang yang tidak punya uang, saya orang yang fakir miskin, saya perlu bantuan. Nah, langsung sama si presiden ini diambil uang baitul mal untuk membantu orang yang punya hutang tersebut. Dilunasi 500 dirham, ini uang 500 dirham untuk kalian, untuk kamu, untuk melunasi hutang, dan ini bonus dari saya sebanyak 2500 dirham karena berkat kalian, kamu membahagiakan hati saya, sudah menyampaikan kegembiraan saya, melunaskan kebingungan saya berkat mimpi Rasulullah SAW dari malam. Saya senang dapat salam dari Rasulullah karena salam saya sudah nyampe. Salam saya sudah nyampe. 500 dirham untuk bayar hutang, 2500 diberikan hadiah karena diberikan kabar gembira. Hati yang momen. Hati. Hati nomor 500. Saya akibat ini. Sudah dari situ datang dia ke hakim, memenuhi daripada janjinya hakim. Kalau telat sedikit dicoret jadi umat Nabi Muhammad. Nyampe ke hakim, belum nyampe ke depan dalam pengadilan, di depan pintu sudah dicegat sama si hakim. Si hakim langsung meluk sambil nangis. Alhamdulillah, berkat jaminan engkau kemarin tadi malam saya bermimpi Rasulullah SAW. Saya suruh melunaskan hutangnya sampean. Suruh melunaskan hutangnya sampean. 500 dirham ini jenengan bayar untuk ke saudagar tersebut, bayar 500 dirham. Mengantongi uang 3.500. 2.500 dapat dari raja, 500 dapat dari baitul mal untuk bayar hutangnya, 500 dapat dari si hakim, 3.500. Selesai dari hakim ke saudagar tersebut, belum nyampe ke dalam rumah si saudagar tersebut, di depan gerbang sudah disambut dengan saudagar tersebut, dipeluk
dipeluk sambil nangis. Alhamdulillah, berkat jaminan tadi malam saya mimpi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah menyampaikan suruh melunas hutangnya jenengan, dilunasin. Allahumma sholli ala Muhammad. Akhirnya dilunasin. Mulai sekarang hutangnya kamu si fulan tidak ada sama sekali, dan ini hadiah dari saya karena engkau menyebab daripada engkau aku bermimpi Rasulullah SAW dapat 500 dirham. Dia mengantongi sebanyak 4.000 dirham. Tadi apa min? Tadi ake apa titik? Menang ake apa kalah? Menang ake. Utang 500 diuber-uber uang lunas oleh 400 dirham. Otomatis coge mendadak berkat daripada salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hasil daripada salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan malas ketika ada majelis salawat, majelis taklim, atau majelisnya para habaib, atau majelisnya para ulama, para kiai, datang loh. Dia adalah bagian daripada Rasulullah SAW. Ya, makanya yang semangat. Semoga berkat dulunya kita di sini, hutang semua diampuni, dimudahkan sama Allah. Gak duwe hutang mulai teko kini, malah hutangi orang. Amin Allahumma amin. Malah sudah. Ya. Yang sedia menjadi ilmu yang manfaat. Minta maaf bila banyak salah katanya. Ya, dari kalam-kalam Al-Fakir, dari perkataan Al-Fakir itu jika benar datangnya dari Allah, dan jika banyak salahnya itu memang dari Al-Fakir, dari kebodohan Al-Fakir. Mohon maaf sebesar-besarnya. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadina husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa wafat minal fitani. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.